Jumpa lagi saudara-saudara semua dalam persekutuan keluarga kita yang kedua di pertengahan bulan Februari ini. Janganlah persekutuan ini menjadi suatu konten yang rutinitas atau sekedar untuk mengisi waktu di tengah pandemi, melainkan menjadi suatu sarana dari Tuhan untuk menyapa kembali keluarga kita masing-masing, terutama untuk anggota keluarga GKI Arca-Mani. Mari kita mengajak anggota keluarga kita semua untuk bersama-sama mengikuti persekutuan ini dan menyiapkan hati untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Mari kita awali persekutuan kita dengan menyanyi dari pujian segala puji syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami bisa bersama-sama dengan keluarga bersyukur karena penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami ingin bersekutu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menyadari sesuai dengan janji-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga, 2 atau 3 orang yang percaya kepadamu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan dengan bernyanyi pemulihan keluarga.
Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki di bulan Februari dan kita sudah di pertengahan bulan. Di tanggal 15 kita sudah menjalani hampir 2 bulan di tahun 2021 ini. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, bersama dengan keluarga kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan pada sore hari ini. Pada hari ini kita akan bersama-sama berdoa meminta Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersama dengan keluarga kami akan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan boleh kami dengar dan kami boleh tangkap apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan untuk kami laksanakan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menyampaikan lebih jauh lagi bagi kami yang masih mengeraskan hati kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menangkap firman Tuhan dan boleh kami jadikan untuk memiliki kepribadian yang baru di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini saya ingin mengajak kita semua membuka dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat ke-4 sampai ke-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jujur saja secara pribadi saat membaca dari kitab Yesaya yang menjadi bacaan pada hari ini, di ayat ke-4 dan 6, saya pribadi merasa malu saat pikiran saya melayang-layang dan membayangkan ada seorang yang harus terluka karena saya. Di saat saya yang harus mengalami musibah, di saat saya yang harus mengalami penderitaan, tetapi ada seseorang yang menanggung itu semua demi saya. Karena saya orang ini harus mengalami luka dan bahkan hukuman-hukuman yang harus ditimpakan kepada saya harus ditanggung lebih dulu oleh orang ini. Bacaan pada hari ini disebut menjadi nubuatan tentang apa yang dialami oleh Mesias. Seseorang yang akan datang ke dunia pada saat itu menjadi nubuatan yang
gencar dibicarakan, yang paling rutin diserukan oleh nabi-nabi tentang akan hadirnya seorang Mesias yang akan menolong manusia, yang akan menjadi juru selamat manusia yang seharusnya binasa karena dosa. Bagi orang Kristen, tidak ada yang tidak tahu tentang kisah perjalanan Yesus yang kita akhirnya sebut sebagai Yesus Kristus, Tuhan Yesus atau Juru Selamat. Perjalanan hidup yang tidak panjang. Jika kita mau melihat usia Tuhan Yesus di akhir hidupnya harus mati di kayu salib demi manusia, bukan usia yang terbilang tua, tapi usia yang masih muda, usia yang masih produktif, usia yang masih semangat-semangatnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, usia yang semangat-semangatnya tengah berkarya. Tapi kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus di usia mudanya, di usia produktifnya, harus menanggung luka demi seseorang yang seharusnya menerima hukuman, yang seharusnya mendapatkan kebinasaan. Bukan perjalanan yang mudah, yang paling mengerikan. Tuhan Yesus harus mengalami yang namanya dikhianati. Tuhan Yesus harus mengalami yang namanya dimalukan. Tuhan Yesus harus menerima penolakan. Bahkan hal itu dilakukan bukan oleh orang yang tidak dikenal Tuhan Yesus, tapi bahkan oleh para murid, orang yang terdekat Tuhan Yesus, harus mengatakan tidak mengenal Tuhan Yesus demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Bayangkan, jika kita berada di posisi Tuhan Yesus saat itu, tidak hanya terluka, mungkin kita akan mengalami yang namanya penderitaan luar biasa yang harus kita tanggung seumur hidup kita. Saat mengalami bahwa orang yang kita kasihi, orang yang kita percaya, justru yang menyakiti kita. Apalagi di saat kita mengetahui apa yang dikatakan Tuhan Yesus di menjelang akhir hidupnya, di saat dia mengalami luka di dalam hatinya. Apakah kita bisa mengatakan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, sudah terluka, tapi memutuskan untuk melepaskan semuanya dan memilih mempercayakan hidup, dan semua luka yang dialami itu adalah bagian karya terbaik yang akan Allah berikan untuk menyempurnakan keselamatan manusia. Dan Tuhan Yesus mempercayai betul, luka yang dialami itu tujuannya memiliki tujuan yang baik. Bahkan bagi dirinya sendiri, Tuhan Yesus tahu betul, luka yang dialami itu bukan semata-mata penderitaan yang berakhir berujung sebuah tangisan. Tapi Tuhan Yesus tahu, di saat luka yang mau dilepaskan dia, saat luka yang mau diatakan melalui mulut dia mengampuni, Tuhan Yesus akan mendapatkan sebuah anugerah, sukacita untuk tinggal bersama Bapa di sorga. Apakah kita bisa melakukan di saat kita mengalami luka di dalam hati kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita duduk bersama dengan keluarga kita. Apa peran kita saat ini? Suami kah? Istri kah? Anak? Atau menantu? Atau kita bagian dari keluarga kita, saudara ipar, mertua kah? Siapa kita? Jika kita mau membuka lagi lembaran kehidupan, cerita di dalam keluarga kita, apa yang sering kita jumpai di dalam kehidupan keluarga kita? Seringkali bahkan keluarga Kristen, keluarga menjadi medan pertempuran. Setiap hari, baik suami, baik istri, belum lagi anak-anak. Seringkali di dalam pikirannya memikirkan kalimat-kalimat yang bisa membalas. Karena dengan membalas, kita berpikir luka di dalam hati kita bisa diketahui. Luka di dalam hati kita setidaknya bisa terbalaskan. Balas membalas. Belum lagi di saat kita mengatakan kilau, melakukan perbuatan, melalui perbuatan kita, tangan kita, apapun yang kita lakukan untuk melampiaskan kemarahan kita, melampiaskan luka hati kita. Kita perlu mengakui kebiasaan karakter untuk meluapkan emosi bukan suatu bentukan yang mendadak terjadi yang kita miliki.
Seringkali kita mengatakan kehidupan masa kecil kita bisa mengampuni orang yang sudah melukai hati kita. Seringkali kita berusaha meninabobokan luka di dalam hati kita. Apalagi di saat kita merasakan kehidupan rumah tangga kita mengalami sebuah kebahagiaan. Kita menikah dengan orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita. Belum lagi saat masa-masa pernikahan kita, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dipenuhi dengan kebahagiaan. Kita merasakan berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Tapi di saat kita mengalami pertengkaran, di saat kita mendapati orang yang kita cintai, yang sudah memberikan kebahagiaan kita, justru menyakiti hati kita dengan perkataannya. Apa yang kita lakukan? Memori yang sudah membentuk kita, luka yang sudah kita ninabobokan itu bangkit lagi. Karena kita belum menuntaskan, kita belum mau melepaskan luka di dalam hati kita. Terbiasa menjalani karakter sejak kecil, tanpa disadari pun kita juga menurunkan kepada anak-anak kita. Di mana kita mengajarkan mereka untuk membela diri, mengajarkan mereka untuk bisa menunjukkan, jika marah katakan, jika tidak suka katakan, jika kamu disakiti, lakukan, agar orang itu tidak menyakiti kembali kita. Itu yang sering kita ajarkan kepada anak cucu kita. Sadar atau tidak, itu kita turunkan kepada anak-anak kita. Ada juga yang merasa ingin menjaga keutuhan keluarga atau menjaga keutuhan pernikahan saat mendapat kalimat atau perbuatan yang menyakiti, seolah dianggap itu sesuatu yang memang harus ditanggung. Kita tidak mau keluarga kita berantakan. Kita tidak mau merasa anak-anak itu menjadi korban. Sehingga kita menanggung, menyimpan, walaupun sebenarnya kita mau mengakui kita menangis saat mendapatkan perlakuan tidak enak dari suami atau istri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saat ini, di saat kita duduk bersama, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang Anda rasakan saat ini? Kecewa? Marah? Atau kita sudah menyimpan luka? Bahkan luka itu sudah bertahun-tahun hinggap di dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita semua saat ini memakai momen istimewa, tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mau membuka hati, mengajak Tuhan terlibat hadir saat ini bersama dengan kita, bersama dengan keluarga kita. Berikanlah waktu bagi kita semua masing-masing. Berikan waktu agar kita semua saling bisa bercerita. Dan bagi kita yang tidak berkebagian bercerita, biarlah kita menjadi pendengar. Jangan memotong, jangan mengabaikan, jangan berpikir bahwa apa yang keluarga kita katakan, ceritakan, termasuk menceritakan tentang apa yang kita lakukan salah, itu menjadi sebuah omong kosong. Atau menganggap bahwa itu sesuatu yang dibuat-buat atau hanya kesalahan mereka untuk ditimpakan kepada kita. Jadilah pendengar. Sehingga bagian kita saat kita bercerita, kita pun bisa mengatakan dengan jujur apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa yang kita butuhkan untuk didengar dan untuk bisa dilakukan oleh anggota keluarga yang lain. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan pakai persekutuan keluarga pada hari ini untuk saling bercerita, sambil kita mau mengingat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus sudah terluka lebih dahulu karena kita. Tuhan Yesus yang sudah mau menanggung penderitaan yang seharusnya ditanggung oleh kita. Biarlah hari ini kita menjadi pribadi yang mau dengan rendah hati mengakui kesalahan kita. Apapun peran kita, saat kita masih mengaku diri kita sebagai Kristen, identitas Kristen itu melekat di dalam diri kita sampai hari ini. Itu artinya kita mau dengan rendah hati mengatakan di hadapan keluarga kita apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang mereka rasakan terhadap kita. Apakah peran kita? Jangan keraskan hati kita masing-masing. Bagi kaum laki-laki, engkau para suami, ayah di dalam keluarga, janganlah keraskan hatimu. Katakanlah jika engkau mengakui bahwa apa yang diceritakan oleh anggota keluarga sudah menyakiti mereka, apa yang sudah kita lakukan, sudah melukai hati mereka, katakan dengan rendah hati untuk minta maaf kepada mereka. Bagi engkau kaum istri, jadilah orang yang terbuka. Jangan menyalahkan atau jangan mengatakan bahwa apa yang menjadi luka di dalam hati kita itu
menjadi suatu bagian yang harus kita tanggung. Katakanlah apa yang menjadi luka di hati kita, sehingga kita bisa dengan jujur mengatakan apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi perasaan di dalam hati kita. Bagi anak-anak, jangan juga keraskan hati kita untuk tidak mau memaafkan orang tua kita, ataupun melupakan dan melepaskan rasa luka di dalam hati kita karena orang tua yang sudah menyakiti hati kita. Ajak keluarga untuk memaafkan dan dimaafkan, bukan sekedar janji, tapi di hadapan Tuhan itu menjadi komitmen untuk menjadi sebuah kehidupan yang baru, pribadi yang baru yang kita mau jalani. Jangan merasa terluka kemudian kita mau melukai kembali. Biarlah Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Tuhan Yesus yang sudah mau memiliki kesikap hati yang mau mengasihi kita, menderita buat kita, yang akan menemani kita berproses bersama dengan luka-luka yang kita miliki. Tentunya Tuhan berharap kita mau berproses bersama dengan keluarga kita. Keluarga adalah sebuah lembaga pernikahan, sebuah karya yang diciptakan Allah untuk manusia, agar manusia bisa beranak cucu, bisa meneruskan karya Allah di tengah dunia ini. Biarlah keluarga yang dibentuk Allah, yang sudah diberikan kepada kita, kita pun mau berkomitmen mengisinya dengan kasih, mau mengisinya dengan kata maaf dan pengampunan. Biarlah Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, pemulihan keluarga menjadi jalan yang Tuhan kehendaki hari ini. Itu juga yang kita mau jalani. Bekerja samalah dengan Tuhan. Ayah, ibu, anak-anak, mertua, saudara-saudara yang ada di dalam kehidupan keluarga. Katakan, hari ini aku mau berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong untuk kita bisa menciptakan keluarga adalah surga buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya ingin bertanya dengan Bu Ana, apa resep Bu Ana selama berumah tangga sampai hari ini, terkhusus menghadapi mungkin anak-anak, menantu, cucu. Saya rasa mungkin Bu Ana nggak mungkin mulus-mulus begitu saja ya Bu Ana menjalani sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang opung ya di dalam kehidupan. Bagaimana resep Bu Ana saat mengalami luka, saat mengalami kekecewaan, apa yang dilakukan Bu Ana? Iya, mungkin saat itu kita nggak bisa nerima ya, sedih. Tapi saya ada satu firman Tuhan yang membuat saya kadang-kadang tertolong gitu ya, karena saya menganggap tubuh ini kan udah mati untuk hal-hal yang begitu. Kamu mau dimaki, kamu mau disakiti, itu sudah mati. Itu katanya tubuh kita ini, jasmani kita ini udah mati untuk hal-hal yang demikian. Dan saya selalu bandingkan ke Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu kurang apa lagi sih gitu. Aku baru segini aja kok. Ini tapi tetap sebagai manusia biasa, tetap saat itu saya ini ya sedih, nggak bisa terima. Tapi kalau saya renungan kembali bahwa saya kan sudah mati untuk dosa ya, saya bisa nerima. Nggak ada satupun manusia yang nggak punya masalah. Itu aja ya Bu, menolong. Firman Tuhan hari ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa di saat kita terluka, ada Tuhan Yesus yang lebih dulu terluka buat kita. Tuhan Yesus yang sampai memberikan nyawanya untuk menyelamatkan hidup kita, sehingga kita bisa menikmati yang disebut dengan keselamatan dan tidak binasa oleh maut. Firman Tuhan hari ini kiranya menguatkan kita, menolong kita di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama pada hari ini berkomitmen kembali untuk berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang akan kita katakan, termasuk jika kita memiliki luka hati, katakan di hadapan Tuhan, dan kita mau mengatakan juga kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang hari ini boleh menyapa kembali kami. Kami di dalam kehidupan keluarga, kami mengakui Tuhan tidak pernah tidak terlepas dari yang namanya kekecewaan. Bahkan seringkali juga bila kami mau merenungkan kembali,
Kami juga sering memakai kata-kata kami, perbuatan kami untuk menyakiti orang-orang yang ada di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, pada hari ini setelah kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bekerjalah kepada setiap kami untuk kami boleh dikoreksi Tuhan. Biarlah kami tidak memiliki kekerasan hati kami kembali untuk menyimpan luka ini atau menyimpan kekerasan kami untuk tidak mengakui bahwa kami sudah melukai hati orang-orang yang mengasihi dan kami kasihi. Saat ini Tuhan, di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja menolong kami, Tuhan yang akan menghidupkan kembali kasih di dalam hati kami sehingga kami boleh mengatakan satu dengan yang lain mengampuni, dan juga kami siap untuk menerima pengampunan dan kami menjalani pribadi yang baru. Biarlah Tuhan hari ini persekutuan keluarga ini boleh menjadi momen berharga di mana kami mengatakan di hadapan Tuhan, meminta Tuhan untuk hadir bersama dengan kami, mengatasi luka hati kami, juga untuk kami boleh menjalani pribadi yang baru, menjaga perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, untuk tidak lagi menyakiti hati orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Inilah persekutuan kami pada hari ini, kiranya kami boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai penutup, persekutuan hari ini menjadi awal kita mau menata kembali kehidupan relasi di keluarga kita. Mengampuni bukan sekedar ucapan, tapi pernyataan. Mau disembuhkan dari luka oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu yang kiranya menjadi ajakan untuk kita berjuang membentuk keluarga kita menjadi sorga kita. Sampai bertemu dalam persekutuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja.